menjelaskan mengenai materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Bapak Dr. Ujang Carda, SSH, MH, NIP, MAP. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara dengan pemaparan sebagai berikut. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, eidos, yang berarti bentuk, dan di samping itu ada kata idein yang berarti melihat. Oleh karena itu, secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah bersifat tetap yang harus dicapai sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, atau paham. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektik antara ideologi dengan masyarakat negara. Namun, di satu pihak, membuat ideologi semakin realistis, di pihak lain, mendorong masyarakat makin mendekati bentuk ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara, tetapi juga membentuk masyarakat menuju cita-cita. Dengan demikian, ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara, karena ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu orientasi praksis. Ideologi selain sebagai sumber motivasi, juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Ideologi liberal atau liberalisme merupakan salah satu jenis paham atau ideologi yang menjunjung kebebasan dan mengakui hak-hak individual baik dalam bidang politik, agama, sosial, ekonomi maupun kebudayaan yang dilindungi oleh campur tangan negara serta badan-badan yang lain. Liberalisme tumbuh dari konteks masyarakat Eropa pada pertengahan feodal, di mana sistem sosial ekonomi dikuasai oleh kaum aristokratis feodal dan menindas hak-hak individu. Liberalisme tidak diciptakan oleh golongan pedagang dan industri, melainkan diciptakan oleh golongan intelektual yang digerakkan oleh keresahan ilmiah atau rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencari pengetahuan yang baru dan atristik umum pada zaman itu. Konservatisme merupakan paham politik yang ingin mempertahankan tradisi dan stabilitas sosial, melestarikan perantau yang sudah ada, menghendaki perkembangan setapak demi setapak, serta menentang perubahan yang radikal. Definisi lain mengatakan konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Sosialisme merupakan reaksi terhadap revolusi industri. Awal sosialisme yang muncul pada bagian pertama abad ke-19 dikenal dengan sosialis utopia. Paham sosialis berkeyakinan perubahan dapat dilakukan dengan cara damai dan demokratis. Paham sosialis juga lebih luas dalam hal perjuangan, perbaikan nasib buruh secara bertahap, dan dalam hal kesediaan peran serta dalam pemerintahan yang belum seluruhnya menganut sistem sosialis. Fasisme merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala kemegahan upacara dan simbol-simbol yang mendukungnya untuk mencapai kebesaran negara. Hal ini dapat dicapai apabila terdapat seorang pemimpin karismatik dengan simbol kebesaran negara yang didukung oleh masyarakat. Dukungan massa yang fanatik ini tercipta berkat indoktrinasi, slogan-slogan, dan simbol-simbol yang ditanamkan sang pemimpin besar dan aparatnya. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10O
PUU strip 11 2013. Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dan juga tertinggi dalam kerangka berpikir bangsa dan negara. Indonesia berdasarkan konstitusi, yaitu sebagai dasar negara, sebagai filosofi negara, sebagai norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara, dan sebagainya. Demikian paparan saya untuk